Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Kumalasari selaku dosen tetap Yayasan Pendidikan Sang Bumi Roy Jurai sebagai dosen pengajar di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Roy Jurai sejak tahun 2020. Sesuai dengan bidang keilmuan saya mengampu mata kuliah Peradilan Semu yang menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Roy Jurai di semester 5. Pada pertemuan hari ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tahapan pemeriksaan sidang pada pemeriksaan acara biasa, dan pembelajaran pada hari ini akan dilaksanakan secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya, Bun. Masih semangat ya? Masih. Iya, masih muda-muda, semangatnya udah kan. Oke, jadi kita bertemu lagi di mata kuliah kita Peradilan Semu. Di sini kita akan membahas terkait dengan tahapan pemeriksaan sidang acara pemeriksaan biasa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya mau melihatkan dulu kepada teman-teman di sini video sidang. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat video sidang, mengamati peran apa saja yang ada dalam video sidang dan berkas apa aja sih yang dibacakan oleh peran-peran dalam video sidang tersebut. Selamat menyaksikan. Kembali. Baik. Bagaimana kabar saudara terdakwa 1 dan 2 sehat? Sehat yang mulia. Dapat memberikan keterangan sebagai terdakwa ya hari ini ya. Ya. Berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Terdakwa 1, nama saudara? Gunawan Suhendra. Tempat tanggal lahir saudara? Jakarta 21 November 1994. Baik. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, benar? Ya. Agama saudara? Katolik. Baik. Pekerjaan saudara? Mahasiswa. Mahasiswa. Terdakwa 2, nama lengkap saudara? Tempat tanggal lahir saudara? Baik, jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, benar? Agama saudara? Pekerjaan saudara? Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan. Kemudian, dikarenakan terdakwa 1 dan 2 diancam dengan pidana yang lebih 5 tahun sesuai pada pasal 56 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi penasihat hukum. Benar, ini penasihat hukum saudara? Benar. Baik, penasihat hukum silakan maju tunjukkan kartu advokat dan juga surat kuasa khusus saudara. Penuntut umum silakan maju memeriksa. Baik, acara sidang pertama kali ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan, surat pelimpahan perkara dan juga berkas perkara? Sudah ya. Baik, walaupun sudah menerima dan juga mungkin sudah membacanya, tetap harus dibacakan lagi oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana? Sudah siap penuntut umum? Siap ya, Mas. Bacakan surat dakwaan saudara. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Bacakan surat dakwaan saudara. Oke, dari video tersebut siapa yang bisa menjelaskan peran apa saja yang terdapat dalam video tersebut? Ya, siapa namanya? Yudi. Ya, silakan apa saja? Hakim. Hakim, bisa. Jaksa. Hakim. Hakim yang mana? Ini saya tengah. Jaksa. Yang tengah mana? Yang tengah pakai merah. Yang tengah pakai merah jaksa. Terus Si hakim semua di sebelah kanan. hakim sebelah kanan. Hakim. Itu yang sebelah kanan itu penuntut umum. Pembela. Yang mana? Ini apa? Orang. Hah? Jaksa. Ini jaksa. Oke. Yang pakai pegang merah jaksa, yang tengah jaksa. Kemudian ini Ini itu penuntut. Pengacara. pengacara. Penuntut. Ada yang nama pengacara dan penuntut. Oke. Kemudian ini Pembela. pembela. Ya, sama. Berbeda kan? Beda. Beda ya. Oke. Yang ini Hakim. Itu Ini bukan hakim kan? MC Panto. ini yang berdebat hakim. MC itu. Ah, ini. Oh itu apa tuh nasihat? Jubir. Nasihat. Yang ini apa? Nah, sama
saksi. Saksi, oke. Nonton. Oke, penonton ya. Belakang wawancara. Jadi tadi kan hampir menjawab ya. Oke. Nonton wawancara dulu. Jawaban kalian semua benar, nggak ada yang salah. Tapi ada kurang tepat. Oke. Kita jalan satu-satu ya. Jadi ini yang pakai toga merah tiga ini adalah hakim. Ya. Yang perempuan ini di pojok yang ada hakim ini adalah bukan saksi, panitera pengganti. Panitera pengganti. Jadi ketika hakim bersidang yang membantu hakim itu adalah panitera pengganti. Kemudian ini yang sebelah kanan hakim ini kan ini posisi itu. Ini yang sebelah kanan hakim dan sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini adalah jaksa penuntut umum. Kemudian sebelah kiri hakim adalah penasihat hukum. Karena ini peradilan semu, jadi ini adalah juri. Oke, ini adalah jurinya. Benar. Di belakang juri ini ada yang namanya tempat untuk menunggu. Nah itu ada yang menonton. Kalau pengacara itu di tempatnya, penasihat hukum atau pengacara itu di tempat sebelah kiri, sebelah kiri hakim. Kalau sebelah kanannya jaksa penuntut umum. Nah tadi yang dihadirkan di tengah-tengah yang pakai rompi orange itu udah pasti tahu semua ya. Tersangka. Terdakwa. Kalau di persidangan udah masuknya sebagai terdakwa. Tapi kalau masih di tahap kepolisian baru dia tersangka. Bedanya ya. Jadi udah paham ya. Nah di sini kalian kan kuliah sebagai mahasiswa fakultas hukum. Nah, ketika kalian menjadi aparat penegak hukum, inilah salah satunya, salah duanya, salah tiganya ada hakim, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum. Nah, sebelum kalian jadi seperti ini, kalian harus melewati prosesnya dan harus tahu teorinya terlebih dahulu. Tidak mungkin kan kita mau jadi hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum kita belum tahu teorinya. Apa aja sih berkas yang dibacakan oleh mereka di dalam persidangan ini? Kita juga harus tahu tahapan-tahapan pemeriksaan acara pemeriksaan biasa di dalam persidangan itu seperti apa. Nah, setelah kita melihat video ini, rekan-rekan di sini sudah paham ya, bisa membedakan ya antara hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ada tahapan pelimpahan berkas. Nah, di sini ya, ini kita sudah dari jaksa penuntut umum. Di sini kurang-kurangnya kita sudah melewati proses yang ada di kepolisian. Nah, karena proses sebelum persidangan ini pasti melewati proses di kepolisian terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang membuat berkas yang menangkap pelaku itu kepolisian. Tidak mungkin jaksa langsung menyerahkan berkas dan pelakunya ke pengadilan. Nah, di sini jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri melalui petugas PTSD. Nah, pengadilan negerinya itu tergantung di mana terdakwa melakukan tindak pidana. Kemudian di sini panmus itu adalah panitera muda. Panitera muda pidana. Kalau panitera muda perdata ada sendiri dan pidana ada sendiri. Di sini panitera itu bertugas meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti. Kemudian lanjut ke petugas pendaftaran. Di sini petugas pendaftaran besok kalau rekan-rekan berkunjung ke pengadilan, pasti di situ ada tulisan petugas pendaftaran. Nah, di situ diinputlah data ke SIPP yang memberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Ini nomor perkara ini tadi yang dibacakan oleh panitera dan hakim saat membuka persidangan. Kemudian ini panitera yang tadi sebelah hakim ini memeriksa berkas perkara. Kemudian lanjut ke ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim dalam waktu 3 hari kerja. Ini ketua pengadilan ini menunjuk siapa sih nanti hakim yang akan menyidangkan pada perkara tersebut. Yang itu tadi ada 3 hakim yang pakai toga merah di tengah itu tadi ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada panitera. Panitera di sini menunjuk panitera pengganti dalam waktu 3 hari. Kemudian selanjutnya staf pidana, pencatatan penunjukan hakim atau majelis hakim dan BP ke dalam buku register hidup. Kemudian memberikan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Lanjut ke ketua majelis. Nah, ini ketua majelis hakim itu yang berada di tengah-tengah tadi. Tadi kan hakimnya ada 3 kan, kanan kiri. Nah, yang dinamakan ketua itu yang di tengah. Nah, ini tugasnya memeriksa berkas dan menghadiri perkara, membuat penetapan penahanan jika diperlukan, menetapkan hari sidang pertama paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari ketua pengadilan negeri.
Setelah itu prosesnya baru ke panitera pengganti. Setelah panitera pengganti, di sini ada hakim melaksanakan upaya diversi. Di sini juga ada jaksa penuntut umum memberitahukan terdakwa untuk jadwal persidangan, dan di sini para pihak harus hadir dalam persidangan karena sudah diundang oleh jaksa penuntut umum ya. Oke, itu tadi adalah sebelum proses persidangan dimulai. Ini adalah tahapan pelimpahan berkas yang akan dibacakan di dalam persidangan. Nah, dia tadi hakim ya, ini yang namanya hakim kedua. Ini salah penulisan ya. Ini karena kasusnya itu kemarin Ahok itu apa? Oke. Seharusnya yang hakim tengah ini adalah hakim ketua, yang sebelah kanan hakim ketua itu adalah hakim anggota 1, dan yang di sebelah kiri hakim ketua itu adalah hakim anggota 2. Jadi ini rekan-rekan harus paham. Di sini tadi ya yang sudah saya jelaskan ada panitera pengganti, kemudian ada jaksa, ada jaksa hukum, ada terdakwa, ada pengadilan, petugas kejaksaan, petugas pengadilan, saksi dari jaksa atau acak. Yang saksi dari jaksa acak ini maksudnya adalah saksi yang memberatkan. Jadi ketika ada terdakwa yang lagi sidang di pengadilan, itu juga pasti mendatangkan saksi. Nah itu saksi yang diperingatkan, itu namanya saksi A dan C. Tapi kalau yang saksi dari jaksa, di mana saksi dari jaksa itu memberatkan, jadi yang tahu si pelaku atau terdakwa itu melakukan tindak pidana. Jadi bagaimana caranya jaksa itu menjebloskan, menjebloskan si terdakwa itu dalam penjara, ya. Nah, oke, di sini ada yang bisa menjelaskan tugas dari jaksa penuntut umum. Ya. Menentukan hukuman. Siapa namanya? Yudi. Menentukan hukuman. Oke, dari Mas Yudi ada yang menjawab tugas dari jaksa penuntut itu menentukan hukuman ya. Ada yang lain? Siapa namanya? Reza. Apa Mas? Kalau jaksa penuntut umum ini dia menuntut kasus-kasus apa dari terdakwa itu sendiri. Menuntut kasus-kasus dari terdakwa itu sendiri. Oke, dari Mas Yudi sama Mas Reza udah ada yang memberi tanggapan. Ada lagi yang memberi tanggapan, silakan. Siapa Pak? Rizky. Apa jawabannya? Menentukan terhadap siapapun yang dilakukan. Gak apa-apa. Oke, silakan. Apa jadi intinya Pak? Pelimpahan pidana. Oke, jadi tadi melakukan penuntutan ya, melakukan penuntutan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Saya masih awam ya, saya bilang masih awam, tapi saya sudah berani untuk memberikan jawaban. Oke, tugas dari jaksa penuntut umum itu adalah dia melakukan penuntutan dari si pelaku, dari tersangka yang melakukan tindak pidana. Oke, jadi itu adalah tugas dari jaksa penuntut umum. Nah, untuk tugas penasihat hukum, ada yang bisa menjawab? Silakan, siapa? Safira. Membela terdakwa. Mbak Safira menjawab tugas dari penasihat hukum adalah membela terdakwa. Ada yang lain? Siapa yang menjawab? Oke, siapa namanya? Muhammad Rizky. Apa ya? Apa tugasnya? Mencegah terjadinya perlakuan semena pada klien. Mencegah perlakuan semena kepada klien. Kemudian Menjadi negosiator dalam bentuk pendampingan hukum. oke, menjadi negosiator. Kemudian Menjadi mediator dalam kasus pidana yang terjadi. oke, menjadi mediator dalam proses pidana yang terjadi. Oke, benar semua. Jawaban dari Mas Muhammad Rizky dan Mbak Safira. Jadi walaupun tadi Mbak Safira menjawab yang namanya penasihat hukum itu adalah membela terdakwa, tapi mindset kalian jangan, oh orang salah kok dibela, gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Di kemudian hari ketika nanti kalian menjadi penasihat hukum atau advokat bahasanya ya, saya juga termasuk advokat atau penasihat hukum, jangan berpikir bahwa penasihat hukum atau advokat itu membela terdakwa itu dengan membela orang yang salah, bukan. Tapi dilengkapi sama jawaban dari Mas Muhammad Rizky. Jadi dengan adanya penasihat hukum atau adanya advokat itu, si aparat penegak hukum lainnya tidak semena-mena terhadap si pelaku, tersangka ataupun terdakwa. Meskipun sudah menjadi terdakwa juga itu mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi mereka punya hak. Kita berpikirnya ke double track system. Jadi
gambaran sidang ya. Ini di ruang sidang ini di Pengadilan Negeri apa? Tidak apa-apa. Posisi apa? Pengadilan agama. Ya bisa, tidak apa-apa. Emang namanya pengadilan agama, pengadilan negeri, atau di Mahkamah Konstitusi, hampir semua bentuknya seperti ini. Tidak apa-apa, benar kok. Hampir memang bentuknya seperti ini. Saya hanya memberitahu bahwa ruang sidang ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya di pengadilan negeri, pengadilan agama itu sebenarnya hampir sama aja. Hanya yang membedakan itu adalah warna. Kalau di pengadilan negeri warnanya apa? Putih. Putih. Kalau di pengadilan agama warnanya apa? Hijau. Hijau. Kalau di Mahkamah Konstitusi apa? Putih. Hah? Merah. Putih. Putih. Oke. Jadi kalau di pengadilan negeri itu biasanya diidentikan dengan warna hijau. Warna hijau kan memang berkasnya warna hijau ya, kalau namanya pengadilan, tetapi toganya berwarna merah. Terus kalau di pengadilan agama itu toganya berwarna hijau. Udah ada yang pernah ke pengadilan merah belum? Pengadilan agama. Udah pernah? Apa ya? Ini kenal kita kawan kerja karena mainan. Oh, main ke sana. Nah, apa bagus kalau kuliah di Fakultas Hukum ada rekan atau saudara atau keluarga yang bekerja di pengadilan agama, main nggak apa-apa kalau diperbolehkan ya. Sambil lihat-lihat sambil belajar, karena yang namanya mahasiswa Fakultas Hukum pasti berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu. Selain tahu dengan teori, tahu juga dengan praktiknya. Nonton sidang juga nggak apa-apa. Jadi kecuali sidang anak, sidang asusila, sidang perceraian, orang-orang tuh boleh tuh menonton, tuh berdiri itu boleh. Jadi nonton karena di sana masuk. Kita lanjut ya. Oke, di sini ada tahapan sidang pembacaan dakwaan. Nah, sebelum saya masuk ke tahapan sidang pembacaan dakwaan, silakan di sini teman-teman untuk berdiskusi apa saja sih berkas yang dibacakan oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, dan oleh penasihat hukum. Ini ada berapa mahasiswa di sini? 11. 11 ya? 3, 4, 5. Oke, jadi dibagi 3 kelompok. Ayo langsung di sini kelompok 1 sama kelompok 2, sini kelompok 3. Mana satu tuh buat gue ya? Mana satu? Ya. Ya? Gimana? Ibu Ratna tentang apa yang dibacakan oleh penasihat hukum. Berkas yang dibicarakan dan dibuat penasihat hukum itu yang dibaca ada 3. 1. Eksepsi, 2. Pleidoy, 3. Duplik. Oke, terima kasih Mas Rizky. Diupload dulu tempat
yang dibacakan oleh si jaksa penuntut umum atau yang sebelumnya sebelum dibacakan dia pasti dibuat terlebih dahulu ya. Surat dakwaan. Nah, yang pertama adalah surat dakwaan. Yang kedua pendapat. Yang ketiga surat tuntutan. Yang terakhir ada replik. Oke. Jadi Mas Reza, dari berkas jaksa penuntut umum itu ada surat dakwaan, ada pendapat, ada surat tuntutan, dan ada replik. Dan dari berkas hakim ada putusan selah dan ada putusan akhir. Dari penasihat hukum ada berkas eksepsi, pledoi, dan replik. Nah, silakan amati di sini. Di sini ada tahapan sidang pembacaan dakwaan. Dakwaan tadi dibacakan oleh siapa? Bukan saja. Jaksa penuntut umum. Oke. Jadi di sini surat dakwaan itu, berkas dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana tahapan sidangnya? Di sini teman-teman bisa lihat ya dalam slide. Ketua Majelis Pembuka Sidang, ini bahasa gini ya. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana atas diri terdakwa Maimunah dengan nomor register 000 pada hari Senin tanggal 8 September 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, dalam kasus apapun ya? gimana? Dalam kasus apapun. Dalam kasus apapun. Tapi biasanya yang namanya sebutannya terdakwa pasti dalam perkara pidana ya. Kalau dalam perdata kan cuma antara pihak satu dengan pihak lain dalam privat gitu ya. Kalau perkara pidana kan diwakilkan oleh negara si korban ini. Oke, kemudian saya lanjutkan. Di sini hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan ini. Selanjutnya hakim memeriksa identitas seperti tadi di awal. Kemudian hakim mengingatkan pada terdakwa agar memperhatikan segera sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan. Nah, di sini hakim menyampaikan terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian hakim menanyakan apakah terdakwa didampingi penasihat hukum. Kemudian di sini apabila terdakwa memenuhi kriteria pasal 56 KUHP, hakim wajib menyiapkan PH bagi terdakwa secara cuma-cuma. Jika ada PH, hakim ketua menanyakan kepada PH surat kuasa izin advokat BA Sumpah maju ke depan untuk memeriksa. Selanjutnya, nah, jadi di sini hakim langsung meminta kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Jadi untuk jaksa penuntut umum jika ingin membuat surat dakwaan, ini semua harus ada di dalam surat dakwaan. Jika ada salah satu yang tidak dipenuhi dalam surat dakwaan, apa akibat hukumnya? Ada yang bisa jawab? Jika ini kan syarat formil dan syarat material, saya ulang ya. Ini adalah syarat formil dan syarat material dalam membuat surat dakwaan. Jika salah satu syarat ini tidak ada dalam surat dakwaan, apa akibat hukumnya? Sidang dibatalkan. Dari nomor 1 apa? Sidang dibatalkan. Tidak dibatalkan. Dari nomor 1 Mas Yudi menjawab tidak dibatalkan. Nama lain? Akibat hukumnya kalau salah satu syarat di sini tidak ada dalam surat dakwaan? Sidang tidak sah. Sidang tidak sah. Oke. Sidang dibatalkan. Sidang tidak sah. Contoh ini ikut aja. Ikut ya. Oke. Jadi jawabannya itu adalah ketika salah satu syarat formil maupun material dalam surat dakwaan tidak terpenuhi itu, akibatnya adalah batal demi membuat surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Jadi semua harus ada dalam surat dakwaan. Oke, kita next. Tahapan sidang pendapat penuntut umum. Nah, ini prosesnya sama saja, hanya setelah tadi jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, kemudian dibalas oleh penasihat hukum membacakan eksepsi, kemudian penuntut umum membalas lagi dengan sidang pendapat. Prosesnya sama saja. Kemudian kita next ke tahapan sidang putusan selah dari hakim. Di sini hakim sidang membuka sidang, kemudian memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa ke persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa duduk di kursi tengah ya. Kemudian hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat. Terdakwa menjawab ya, saya sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan. Kemudian hakim
pertanyaan saya adalah setelah sidang putusan selah, apakah sidang itu tetap dilanjut atau berhenti? Berhenti. Setelah sidang putusan selah ini, persidangan tetap dilanjut atau berhenti? Berhenti. Kalau berhenti, kenapa alasannya? Karena Ya, bukti. Nah, siapa yang menjawab? Beja? bukti-buktinya belum siap. Bukti-buktinya belum siap. Kedua, Mas Rizky? Sama. Oke. Jadi dalam putusan selah itu ada yang tidak ditunda karena pembuktian dari penuntut umum belum selesai bersiap, tapi juga ada yang sudah diakhiri jika si eksepsi dari penasihat hukum ini dikabulkan. Jadi tidak masuk pokok perkara. Jadi terdakwa bisa bebas kalau di putusan selah oleh hakim ini dikabulkan. Tapi kalau sama hakim ditolak eksepsi dari penasihat hukum, otomatis sidang berlanjut ke pembuktian. Ada yang bisa jawab? Nah, nggak ada? Ngantuk ya? Enggak. Oke. Nih, putusan selah ada 3 kemungkinan jadi putusan selah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Menerima keberatan terdakwa atau pihak pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, menolak keberatan terdakwa atau pihak pemeriksaan perkara dilanjutkan, keberatan eksepsi bagi dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan persidangan sehingga sidang harus dilanjutkan. Oke, untuk materi ini kita selesai. Jadi di pertemuan ini kita sudah membahas terkait dengan sidang. Kemudian tugas pelaksana hakim, penuntut umum. Oke, terus semuanya. Udah satu-satu apa? Tugas-tugas semuanya. Kemudian tanggapan sidang, penuntut umum, penasihat hukum. Terus yang beda-beda. Oke, jadi besar luas kesimpulannya hari ini kita sudah membahas terkait dengan video sidang. Sudah saya lihatkan video sidang pengadilan, ya pengadilan itu bagaimana, terus kemudian cara hakim bagaimana. Kemudian kita juga sudah, ya, oke tenang dulu ya, kita lanjutkan dulu nanti baru kita akhiri kalau sudah selesai. Nah, terus habis itu kita sudah mempelajari terkait dengan tahapan penerimaan berkas, kemudian tugas dari masing-masing penegak hukum apa saja, berkas yang dibacakan itu apa saja. Oke, kalau begitu saya berikan tugas untuk teman-teman di minggu berikutnya. Silakan, apa? Silakan kelompok 1 membuat tadi hakim ya, membuat putusan selah. Oke, untuk kelompok 1 membuat putusan selah yang singkat-singkat aja. Kemudian kelompok 2 tadi jaksa penuntut umum membuat contoh surat dakwaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau begitu sudah jelas? Sudah capek? Oke, semangat? Oke, kalau begitu kita akhirkan. Baik, kalau begitu sudah jelas? Masih capek? Oke, semangat?